Kenapa banyak lansia yang sering merasa perut kembung, sembelit, atau bahkan merasa tidak nyaman setelah makan? Apakah pencernaan yang bermasalah memang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia? Di video kali ini, kita akan mengungkap cara-cara sederhana yang bisa membantu menjaga pencernaan tetap sehat, agar kamu bisa menikmati hidup dengan nyaman tanpa gangguan pencernaan. Selamat datang di video ini. Seiring bertambahnya usia, masalah pencernaan seringkali menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa dihindari. Namun, apakah kamu tahu bahwa banyak dari masalah tersebut sebenarnya bisa dicegah atau diatasi dengan langkah yang tepat? Di video kali ini, kita akan membahas berbagai cara untuk menjaga pencernaan tetap sehat di usia lanjut, dengan tips-tips yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak sampai habis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan komen di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan yang kamu punya mengenai kesehatan pencernaan. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan. Bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman agar mereka juga bisa menjaga kesehatan pencernaan mereka. Terima kasih sudah menonton. Seiring bertambahnya usia, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kita, termasuk sistem pencernaan. Bagi banyak lansia, masalah pencernaan menjadi hal yang sering dikhawatirkan. Seringkali, kita mendengar keluhan seperti perut kembung, sembelit, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Hal ini menjadi lebih umum dengan bertambahnya usia. Namun jangan biarkan hal ini mengganggu kualitas hidup kita. Masalah pencernaan pada lansia bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Dengan perubahan pola makan yang sederhana, gaya hidup yang lebih aktif, dan perhatian lebih pada kesehatan tubuh, kita bisa mencegah atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah pencernaan. Tentu saja, sistem pencernaan kita akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia, karena metabolisme yang melambat, penurunan produksi enzim pencernaan, dan bahkan perubahan dalam struktur otot usus. Namun, ini bukan berarti kita harus pasrah dengan gangguan pencernaan yang sering terjadi. Sebaliknya, dengan beberapa langkah sederhana dan perubahan gaya hidup yang bijak, kita bisa menjaga kesehatan pencernaan agar tetap optimal di usia lanjut. Pada kenyataannya, menjaga pencernaan yang sehat adalah salah satu kunci untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga lansia dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih energik, nyaman, dan bebas dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Penting untuk kita memahami bahwa makanan yang kita konsumsi memiliki peran besar dalam kesehatan pencernaan. Dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa membantu tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, memperbanyak konsumsi serat, memperhatikan kecukupan cairan, dan menghindari makanan yang dapat memicu gangguan seperti gas berlebihan atau perut kembung. Namun, selain makanan, aktivitas fisik ringan juga berperan penting dalam kelancaran pencernaan. Lansia yang rutin bergerak atau berolahraga ringan cenderung memiliki sistem pencernaan yang lebih sehat dan lebih sedikit mengalami masalah seperti sembelit atau gangguan pencernaan lainnya. Salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan pencernaan di usia lanjut adalah mengatur pola makan dan kebiasaan hidup yang sehat, menghindari stres, menjaga pola tidur yang teratur, serta mengelola kecemasan juga memiliki dampak besar pada sistem pencernaan. Stres yang berlebihan dapat memicu gangguan pencernaan, seperti sindrom iritasi usus atau masalah perut lainnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan mental dan fisik sangatlah penting. Melalui pendekatan holistik yang mencakup pola makan sehat, olahraga teratur, dan perawatan diri yang penuh perhatian, lansia dapat menjaga pencernaan tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Namun, meskipun banyak yang dapat kita lakukan untuk mencegah masalah pencernaan, penting juga untuk mendengarkan tubuh kita dan berkonsultasi dengan dokter jika masalah pencernaan terjadi secara berulang atau tidak kunjung membaik. Kadang-kadang, gejala pencernaan yang sering kita anggap remeh bisa menjadi tanda dari kondisi medis yang lebih serius. Dengan pemeriksaan yang tepat, dokter dapat membantu kita menemukan solusi yang sesuai dan menjaga kesehatan pencernaan tetap optimal. Di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan pada lansia, apa saja makanan yang bermanfaat, serta langkah-langkah mudah yang dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Dengan perhatian yang tepat terhadap kesehatan pencernaan, lansia dapat merasa lebih nyaman dan menikmati hidup mereka dengan lebih maksimal. 1. Konsumsi makanan kaya serat untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita mengalami banyak perubahan yang dapat mempengaruhi fungsinya. Salah satu masalah yang paling sering ditemui adalah sembelit,
yang bisa menjadi gangguan umum pada lansia. Namun, dengan langkah pencegahan yang tepat, sembelit dan masalah pencernaan lainnya bisa dihindari. Salah satu cara terbaik untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan kaya serat. Serat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan pencernaan, dan sangat penting untuk membantu melancarkan proses pencernaan di usia tua. Serat adalah bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi sangat penting dalam menjaga kelancaran pencernaan. Ada dua jenis serat yang harus diperhatikan, serat larut dan serat tidak larut. Serat larut dapat larut dalam air dan membentuk gel, membantu mengurangi kolesterol jahat, LDL, dan memperlambat pencernaan gula. Serat tidak larut, di sisi lain, membantu mempercepat pergerakan makanan melalui sistem pencernaan yang sangat efektif dalam mencegah sembelit. Makanan yang kaya akan serat tidak hanya membantu memperlancar pencernaan, tetapi juga memberikan banyak manfaat lainnya. Serat membantu mengatur kadar gula darah, yang sangat penting bagi lansia, terutama mereka yang menderita diabetes. Selain itu, serat juga dapat membantu menjaga berat badan yang sehat karena memberikan rasa kenyang lebih lama, yang membantu mengontrol nafsu makan. Untuk lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Beberapa sumber serat yang baik meliputi sayuran hijau, sayuran seperti brokoli, bayam, dan kale kaya akan serat tidak larut yang membantu memperlancar pencernaan. Selain itu, sayuran hijau juga kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Buah-buahan, buah seperti apel, pir, dan beri, seperti stroberi dan raspberry, mengandung banyak serat larut yang dapat membantu mengurangi kolesterol dan mengatur kadar gula darah. Biji-bijian, sumber serat yang sangat baik adalah biji-bijian utuh seperti gandum utuh, oat, dan quinoa. Makanan ini dapat memberikan serat yang sangat dibutuhkan tubuh dan juga menyediakan banyak nutrisi tambahan. Kacang-kacangan dan legum, kacang almond, kacang merah, dan lentil merupakan sumber serat yang sangat baik. Kacang-kacangan ini juga mengandung protein nabati, yang dapat menggantikan sumber protein hewani dalam diet lansia. Roti dan sereal gandum utuh, mengganti roti putih dan pasta dengan produk yang terbuat dari gandum utuh, adalah cara yang sangat baik untuk menambah asupan serat dalam diet. Namun, penting untuk meningkatkan konsumsi serat secara bertahap agar sistem pencernaan dapat menyesuaikan diri. Jika lansia tiba-tiba menambah konsumsi serat dalam jumlah besar, hal ini justru bisa menyebabkan kembung atau perut tidak nyaman. Oleh karena itu, mulailah dengan menambahkan serat sedikit demi sedikit dan perhatikan bagaimana tubuh merespons perubahan tersebut. Selain itu, untuk mendukung kerja serat dalam tubuh, sangat penting untuk membiasakan diri minum banyak air sepanjang hari. Air membantu melunakkan feses dan memperlancar pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, yang akan mengurangi risiko sembelit. Serat memang sangat penting untuk kesehatan pencernaan, tetapi tetap diperlukan keseimbangan dengan nutrisi lainnya. Lansia perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, seperti protein, lemak sehat, dan mikronutrien lainnya. Dengan memperbanyak konsumsi makanan kaya serat dan menjaga hidrasi tubuh, lansia bisa menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan terhindar dari masalah seperti sembelit, gangguan pencernaan, dan masalah metabolisme lainnya. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menjaga kesehatan pencernaan yang optimal seiring bertambahnya usia. 2. Perbanyak minum air putih untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Kesehatan pencernaan sangat bergantung pada banyak faktor, dan salah satu elemen terpenting yang seringkali terabaikan adalah hidrasi yang cukup. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup cairan, sistem pencernaan kita bisa terganggu, menyebabkan masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Bagi lansia, minum cukup air bukan hanya penting untuk pencernaan, tetapi juga untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk merasakan rasa haus seringkali menurun. Banyak lansia yang tidak merasa haus meskipun tubuh mereka kekurangan cairan. Padahal, air adalah komponen utama dalam proses pencernaan. Air membantu melarutkan nutrisi dalam makanan, memfasilitasi pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, dan membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Ketika tubuh kekurangan air, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari sisa makanan, menyebabkan feses menjadi keras dan kering, yang berujung pada sembelit. Sembelit adalah masalah pencernaan yang sangat umum dialami oleh lansia dan bisa sangat mengganggu kenyamanan serta kualitas hidup mereka. Oleh karena itu,
Mengonsumsi air yang cukup setiap hari adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah sembelit dan menjaga pencernaan tetap lancar. Selain itu, air juga membantu mengatur suhu tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit yang sangat penting untuk fungsi tubuh secara keseluruhan. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan, pusing, bahkan kebingungan. Dalam kasus yang lebih parah, dehidrasi dapat memperburuk masalah pencernaan dan meningkatkan risiko gangguan pada sistem pencernaan, seperti gastritis atau refluks asam. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, minum cukup air dapat membantu mengurangi ketegangan pada sistem pencernaan dan memperbaiki proses pencernaan. Air juga berfungsi sebagai pelumas alami untuk saluran pencernaan, yang memudahkan pergerakan makanan dan limbah melalui usus, mengurangi rasa tidak nyaman seperti kembung atau perut tertekan. Lalu, berapa banyak air yang harus dikonsumsi lansia setiap hari? Secara umum, disarankan untuk minum sekitar 6 hingga 8 gelas air sehari, atau sekitar 1,5 hingga 2 liter. Namun, jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan individu, aktivitas fisik, dan faktor lingkungan. Lansia yang aktif secara fisik, atau yang tinggal di daerah panas, mungkin memerlukan lebih banyak cairan. Selain itu, konsumsi cairan tidak hanya terbatas pada air putih, sup, jus, atau bahkan teh juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, meskipun air putih tetap menjadi sumber terbaik. Selain itu, penting untuk menghindari konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan, karena kedua zat ini bersifat diuretik, yang berarti dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh dan menyebabkan dehidrasi. Lansia yang mengonsumsi banyak kafein atau alkohol mungkin perlu menambah asupan air untuk mengimbangi efek diuretik tersebut. Jika lansia mengalami masalah seperti sembelit kronis atau gangguan pencernaan yang tidak kunjung membaik meskipun sudah meningkatkan konsumsi air, sangat disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Beberapa kondisi medis, seperti diabetes atau gangguan ginjal, dapat memengaruhi kebutuhan cairan tubuh. Dokter dapat memberikan saran yang lebih spesifik mengenai asupan cairan yang tepat dan cara mengatasi masalah pencernaan lainnya. Secara keseluruhan, air adalah kunci untuk menjaga kesehatan pencernaan yang optimal. Bagi lansia, menjaga hidrasi tubuh adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah masalah pencernaan, menjaga energi, dan mendukung kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Mulailah kebiasaan minum cukup air setiap hari dan rasakan manfaatnya bagi pencernaan dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. 2. Perbanyak minum air putih untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Masalah pencernaan seringkali menjadi keluhan yang umum di kalangan lansia, dan salah satu cara terbaik untuk menjaga sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik adalah dengan memastikan tubuh terhidrasi dengan cukup. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang mengalami penurunan sensasi haus, yang sering membuat mereka kurang minum air. Padahal, hidrasi yang cukup sangat penting bagi kesehatan pencernaan, dan kurangnya cairan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Ketika tubuh kekurangan cairan, sistem pencernaan kita menjadi lebih rentan terhadap masalah. Air berperan sebagai pelumas alami yang memfasilitasi pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Jika tubuh kekurangan air, usus besar akan menyerap lebih banyak cairan dari sisa makanan, membuat feses menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Inilah yang menyebabkan sembelit, masalah pencernaan yang sangat umum di usia lanjut. Selain membantu mencegah sembelit, air juga penting dalam proses melarutkan dan menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Ketika kita makan makanan, air membantu memecah makanan sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Tanpa cukup air, tubuh akan kesulitan menyerap vitamin dan mineral yang sangat penting, yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Meskipun banyak lansia yang cenderung kurang minum air karena merasa tidak haus atau tidak terbiasa, sangat penting untuk tetap menjaga asupan cairan. Disarankan untuk mengonsumsi sekitar 6 hingga 8 gelas air putih sehari, atau sekitar 1,5 hingga 2 liter air. Namun, jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan individu. Lansia yang lebih aktif secara fisik atau tinggal di daerah yang panas mungkin memerlukan lebih banyak cairan untuk menggantikan yang hilang melalui keringat. Selain air putih, sumber cairan lain seperti jus buah, sup, dan teh juga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Namun, penting untuk diingat bahwa air putih adalah pilihan terbaik, karena tidak mengandung kalori, gula, atau kafein yang bisa mempengaruhi kesehatan. Kafein dan alkohol, misalnya, bersifat diuretik,
yang berarti mereka dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh dan menyebabkan dehidrasi. Bagi lansia yang mengalami sembelit atau gangguan pencernaan, memperbanyak konsumsi air dapat membantu melunakkan feses dan memperlancar pergerakan usus. Selain itu, hidrasi yang baik juga dapat membantu mengurangi gas berlebihan dan perut kembung, yang seringkali mengganggu kenyamanan. Air juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang sangat penting untuk fungsi otot dan saraf, termasuk otot-otot yang terlibat dalam pencernaan. Namun, penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda dehidrasi. Beberapa tanda dehidrasi yang perlu diwaspadai pada lansia termasuk mulut kering, urin yang berwarna gelap, kelelahan, atau pusing. Jika tanda-tanda ini muncul, segera perbanyak konsumsi air dan perhatikan apakah gejalanya membaik. Jika dehidrasi berlanjut, segeralah berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Secara keseluruhan, air adalah elemen dasar yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan tubuh secara keseluruhan, terutama pada lansia. Dengan memperbanyak konsumsi air putih dan memperhatikan hidrasi tubuh, lansia dapat menjaga pencernaan tetap lancar, mengurangi risiko sembelit, dan mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Jangan tunggu sampai merasa haus untuk minum air, tetapi buatlah kebiasaan untuk tetap terhidrasi sepanjang hari. Ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif dalam menjaga pencernaan tetap sehat dan mengurangi masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia. 3. Porsi makan kecil, tapi sering untuk pencernaan yang lebih baik. Salah satu tantangan terbesar yang sering dialami oleh lansia terkait pencernaan adalah kesulitan mencerna makanan dalam jumlah besar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mencerna makanan secara efisien berkurang, dan makan dalam porsi besar dapat membebani sistem pencernaan, menyebabkan rasa tidak nyaman seperti kembung, nyeri perut, atau perasaan penuh yang berlebihan. Untuk itu, makan dalam porsi kecil tapi sering bisa menjadi solusi yang sangat efektif untuk membantu melancarkan pencernaan lansia. Mengonsumsi makanan dalam porsi besar bisa memicu tubuh untuk bekerja lebih keras dalam memproses makanan, yang seringkali mengarah pada masalah pencernaan seperti gas berlebihan, perut kembung, dan bahkan refluks asam. Porsi makan yang besar membuat sistem pencernaan harus bekerja lebih keras untuk mencerna makanan, sementara pencernaan pada lansia cenderung lebih lambat. Salah satu cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan mengurangi ukuran porsi makan, tetapi makan lebih sering sepanjang hari. Dengan makan lebih sering dalam porsi yang lebih kecil, tubuh tidak akan merasa terbebani dan bisa lebih efisien dalam mencerna makanan. Misalnya, lansia bisa mengatur waktu makan menjadi 4 hingga 6 kali sehari, dengan porsi yang lebih kecil di setiap waktu makan. Ini akan memberi tubuh waktu yang cukup untuk mencerna makanan tanpa memberi tekanan berlebihan pada sistem pencernaan. Selain itu, makan dalam porsi kecil membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari, yang sangat penting untuk lansia yang mungkin menderita diabetes atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit tersebut. Menghindari makan dalam porsi besar yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah juga dapat membantu menghindari rasa lelah atau tidak nyaman setelah makan. Konsumsi porsi kecil yang lebih sering juga memberikan kesempatan untuk memilih makanan yang lebih sehat dan seimbang. Lansia dapat lebih mudah mengontrol asupan makanan yang kaya akan serat, protein, dan lemak sehat dengan membagi makanannya ke dalam beberapa sesi. Ini dapat membantu menjaga pencernaan tetap lancar, memperlambat proses penuaan sel, serta mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Namun, penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi dalam porsi kecil tetap mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang. Dengan makan lebih sering, lansia dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan asupan yang cukup dari semua kelompok makanan, termasuk buah, sayuran, biji-bijian, protein, dan lemak sehat, tanpa mengonsumsi makanan berkalori tinggi yang bisa berisiko bagi kesehatan. Menghindari camilan manis, makanan olahan, atau makanan berat yang sulit dicerna adalah langkah yang bijak. Untuk lebih mendukung sistem pencernaan, makanan yang mudah dicerna seperti sup kaldu, nasi, atau ikan yang mudah diproses tubuh adalah pilihan yang baik untuk porsi kecil. Menghindari makanan yang mengandung banyak lemak jenuh atau bahan kimia tambahan juga akan sangat membantu pencernaan menjadi lebih efisien. Penting juga untuk mengingat bahwa konsumsi cairan yang cukup saat makan adalah hal yang esensial. Air atau minuman rendah kalori membantu melunakkan makanan dan memperlancar proses pencernaan. Lansia harus menghindari minuman yang mengandung banyak gula atau kafein, karena dapat mengganggu proses pencernaan atau menyebabkan dehidrasi. Makan dalam porsi kecil, tapi sering,
Sangat bermanfaat untuk menjaga pencernaan tetap sehat dan terhindar dari rasa tidak nyaman yang seringkali datang setelah makan dalam porsi besar. Dengan mengatur pola makan yang lebih sering namun dengan porsi kecil, pencernaan bisa menjadi lebih lancar, tubuh tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, dan lansia dapat menikmati hari-hari mereka dengan lebih nyaman tanpa gangguan pencernaan yang mengganggu. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk makan lebih sering dalam porsi kecil dan nikmati manfaatnya bagi kesehatan pencernaan dan kualitas hidup. 4. Pilih makanan yang mudah dicerna untuk lansia. Saat memasuki usia lanjut, proses pencernaan cenderung menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Dengan bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan dalam produksi enzim pencernaan, serta penurunan kekuatan otot-otot usus yang membantu menggerakkan makanan melalui sistem pencernaan. Inilah mengapa banyak lansia yang mulai merasakan ketidaknyamanan setelah makan, seperti perut kembung, gangguan pencernaan, atau rasa penuh yang berlebihan. Untuk itu, salah satu cara terbaik untuk mendukung kesehatan pencernaan lansia adalah dengan memilih makanan yang mudah dicerna. Makanan yang mudah dicerna adalah makanan yang tidak membebani sistem pencernaan dan mudah dipecah menjadi bentuk yang dapat diserap tubuh. Makanan-makanan ini sangat penting bagi lansia yang mengalami masalah pencernaan, karena membantu meringankan beban pada perut dan memperlancar proses pencernaan tanpa menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang sangat dianjurkan untuk lansia agar pencernaannya tetap lancar dan sehat. 1. Makanan berbasis cairan. Sup, kaldu, dan smoothie adalah pilihan makanan yang sangat baik untuk lansia, karena mereka mudah dicerna dan dapat memberikan hidrasi tambahan. Sup yang terbuat dari sayuran dan kaldu dapat memberikan nutrisi penting sambil memperlancar pencernaan. Selain itu, kaldu juga kaya akan mineral dan mudah diserap tubuh, sehingga memberikan manfaat gizi tanpa memberatkan pencernaan. 2. Ikan dan daging tanpa lemak. Ikan adalah sumber protein yang sangat baik bagi lansia karena mudah dicerna. Ikan seperti salmon, sarden, atau tuna kaya akan asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan daging sapi atau ayam, sehingga lebih mudah diproses oleh tubuh. Daging tanpa lemak, seperti ayam tanpa kulit, juga merupakan pilihan yang baik karena mudah dicerna dan kaya akan protein yang dibutuhkan untuk menjaga massa otot. 3. Sayuran yang dimasak dengan lembut. Sayuran merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh. Namun beberapa sayuran mentah bisa sulit dicerna bagi lansia. Oleh karena itu, memasak sayuran hingga lunak atau mengukusnya adalah cara terbaik untuk membantu tubuh mencerna dengan mudah. Sayuran seperti wortel, zucchini, labu, dan bayam yang dimasak dengan lembut menjadi pilihan ideal, karena mereka mengandung serat yang larut dan mudah diproses tubuh. 4. Buah yang tidak mengandung banyak serat kasar. Beberapa buah mengandung serat kasar yang bisa memicu kembung atau gas pada pencernaan lansia. Oleh karena itu, memilih buah yang lebih lembut dan rendah serat kasar sangat penting. Pisang, melon, apel yang dipanggang atau dikukus, dan pir adalah pilihan buah yang mudah dicerna dan memberi banyak manfaat. Selain itu, buah-buahan ini juga kaya akan vitamin dan antioksidan yang mendukung sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. 5. Nasi putih dan kentang. Makanan berbasis karbohidrat yang lembut dan mudah dicerna juga penting bagi lansia. Nasi putih, kentang rebus, atau pasta adalah sumber energi yang baik dan mudah diproses tubuh. Mereka mengandung sedikit serat kasar dan memberikan energi tanpa memberi tekanan pada sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan ini dengan tambahan protein dan sayuran akan menciptakan kombinasi yang sangat baik untuk mendukung kesehatan pencernaan. 6. Produk susu yang dapat dicerna dengan mudah. Bagi lansia yang tidak intoleran terhadap laktosa, produk susu rendah lemak seperti yogurt dan keju cottage bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Produk susu ini mengandung probiotik yang dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus dan mendukung proses pencernaan. Yogurt yang mengandung probiotik, misalnya, sangat membantu untuk menjaga kesehatan usus besar dan memperlancar pencernaan. 7. Hindari makanan berat dan pedas. Makanan yang terlalu berat, berlemak, atau pedas bisa sangat sulit dicerna oleh lansia. Makanan seperti daging berlemak, makanan gorengan, atau makanan pedas dapat memperburuk masalah pencernaan dan menyebabkan iritasi pada lambung atau usus. Untuk itu, sebaiknya menghindari makanan-makanan ini atau mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat terbatas. Pentingnya porsi yang tepat. Selain memilih makanan yang mudah dicerna,
Mengatur porsi makan yang tepat juga sangat berpengaruh. Makan terlalu banyak dalam satu waktu bisa membebani sistem pencernaan. Sementara makan sedikit tetapi sering bisa membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih efisien. Sebaiknya, porsi makan lansia harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan kenyamanan pencernaan, agar tubuh bisa menyerap nutrisi dengan baik tanpa menambah beban pada sistem pencernaan. Dengan memilih makanan yang mudah dicerna, lansia dapat mengurangi risiko masalah pencernaan, seperti gas, kembung, atau sembelit, serta memastikan tubuh tetap mendapatkan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kesehatan. Mengganti makanan yang berat dengan pilihan yang lebih ringan dan mudah dicerna adalah langkah sederhana yang dapat membawa banyak manfaat bagi kualitas hidup lansia. 5. Menghindari makanan yang mengandung gas untuk pencernaan yang lancar. Masalah pencernaan pada lansia seringkali disebabkan oleh makanan yang sulit dicerna atau makanan yang memicu produksi gas berlebihan dalam perut. Salah satu masalah yang sangat umum pada lansia adalah perut kembung atau gas berlebihan, yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun gas adalah bagian normal dari proses pencernaan, ada beberapa makanan yang dapat memperburuk kondisi ini dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, menghindari makanan yang mengandung gas tinggi sangat penting untuk menjaga pencernaan tetap lancar. Beberapa makanan tertentu dapat memproduksi gas dalam jumlah yang lebih banyak selama proses pencernaan. Ini biasanya terjadi ketika tubuh kita kesulitan untuk memecah dan mencerna makanan tersebut, yang kemudian menyebabkan fermentasi bakteri dalam usus besar yang menghasilkan gas. Berikut adalah beberapa makanan yang umumnya dikenal dapat menyebabkan gas berlebihan dan sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh lansia yang mengalami masalah pencernaan. 1. Kacang-kacangan dan legum. Kacang-kacangan, seperti kacang merah, kacang hijau, lentil, dan kacang hitam, adalah sumber protein yang sangat baik, namun mereka juga mengandung oligosakarida, yaitu jenis karbohidrat yang sulit dicerna tubuh. Ketika oligosakarida mencapai usus besar, mereka difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan gas. Untuk lansia yang mengalami masalah pencernaan, mengurangi konsumsi kacang-kacangan atau memasaknya dengan baik untuk mengurangi efek gas bisa menjadi solusi. 2. Sayuran cruciferous. Sayuran seperti brokoli, kubis, kembang kol, dan kol mengandung senyawa yang disebut glukosinolat, yang dapat menyebabkan gas dan kembung saat dicerna. Meskipun sayuran ini sangat bergizi dan kaya akan vitamin serta serat, bagi lansia yang mengalami pencernaan sensitif, mengonsumsi sayuran ini dalam jumlah terbatas atau dengan cara dimasak lembut, seperti dikukus, dapat membantu mengurangi efek gas. 3. Makanan yang mengandung sorbitol. Sorbitol adalah pemanis buatan yang digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman rendah kalori, termasuk permen bebas gula, minuman diet, dan beberapa jenis buah kering. Sorbitol sulit dicerna dan dapat menyebabkan kembung serta diare pada banyak orang. Lansia sebaiknya menghindari makanan yang mengandung sorbitol jika mereka mengalami masalah pencernaan. 4. Bawang dan bawang putih. Meskipun bawang dan bawang putih memberikan rasa yang kaya pada makanan, keduanya mengandung fruktan, yaitu jenis karbohidrat yang sulit dicerna oleh tubuh. Bagi sebagian lansia, mengonsumsi terlalu banyak bawang atau bawang putih bisa menyebabkan gas dan rasa kembung. Mengurangi atau mengganti bawang dengan rempah-rempah lain yang lebih mudah dicerna bisa membantu menjaga kenyamanan pencernaan. 5. Produk susu yang mengandung laktosa. Laktosa, yaitu gula yang ditemukan dalam susu dan produk olahannya, bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia yang mengalami intoleransi laktosa. Ketika tubuh tidak dapat memecah laktosa dengan benar, ini bisa menyebabkan gas, kembung, dan diare. Lansia yang merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi susu atau produk susu sebaiknya memilih produk susu bebas laktosa atau menghindarinya sama sekali. 6. Minuman berkarbonasi dan alkohol. Minuman berkarbonasi, seperti soda dan air mineral berkarbonasi, mengandung gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan perut kembung. Alkohol juga dapat mengiritasi saluran pencernaan, meningkatkan produksi gas, dan memperlambat proses pencernaan. Untuk lansia, sangat disarankan untuk menghindari minuman berkarbonasi dan membatasi konsumsi alkohol demi menjaga kesehatan pencernaan. 7. Makanan olahan dan gula tambahan. Makanan olahan yang mengandung gula tambahan seringkali mengandung bahan kimia dan pemanis buatan yang sulit dicerna oleh tubuh, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gas dan masalah pencernaan. Makanan cepat saji, snack manis, dan kue-kue kemasan dapat memperburuk masalah pencernaan dan meningkatkan produksi gas. Sebaiknya,
Lansia menggantinya dengan pilihan makanan alami yang lebih sehat dan lebih mudah dicerna. 8 buah-buahan dengan kandungan fruktosa tinggi. Beberapa buah mengandung fruktosa, gula alami buah, yang bisa menyebabkan masalah pencernaan pada beberapa orang. Buah seperti apel, pir, dan ceri mengandung kadar fruktosa yang cukup tinggi, yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa memicu gas berlebihan dan kembung. Lansia yang sensitif terhadap fruktosa bisa mencoba mengganti buah-buahan tersebut dengan buah yang lebih mudah dicerna seperti pisang, melon, atau beri. Tips untuk mengurangi efek gas. Masak dengan baik. Memasak sayuran dan kacang-kacangan dengan cara yang lebih lembut, seperti merebus atau mengukus, bisa membantu mengurangi efek gas. Makan perlahan. Makan dengan cepat atau berbicara saat makan bisa menyebabkan udara tertelan, yang pada gilirannya menghasilkan gas. Perhatikan ukuran porsi. Makan dalam porsi kecil dan sering bisa membantu meringankan beban pada sistem pencernaan dan mencegah penumpukan gas. Dengan menghindari makanan yang mengandung gas tinggi dan memilih makanan yang lebih mudah dicerna, lansia bisa menikmati proses pencernaan yang lebih lancar dan nyaman. Ini bukan hanya mengurangi rasa kembung, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, membuat lansia bisa menjalani hari-hari mereka dengan lebih sehat dan bebas dari masalah pencernaan yang mengganggu. 6. Konsultasi dengan dokter untuk masalah pencernaan yang berkelanjutan. Meskipun banyak masalah pencernaan pada lansia yang bisa diatasi dengan perubahan pola makan dan gaya hidup, ada kalanya kondisi pencernaan menjadi lebih kompleks dan tidak kunjung membaik meskipun sudah mencoba berbagai langkah pencegahan. Jika masalah pencernaan berlanjut atau semakin parah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Mengabaikan masalah pencernaan yang terus-menerus bisa memperburuk kondisi dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Lansia seringkali menganggap keluhan pencernaan seperti perut kembung, gas berlebihan, atau sembelit sebagai hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Namun, beberapa gejala tersebut bisa menjadi tanda dari masalah pencernaan yang lebih serius, seperti penyakit radang usus, intoleransi makanan, atau bahkan masalah pada organ pencernaan seperti hati, pankreas, atau empedu. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika masalah pencernaan tidak kunjung membaik. Pentingnya pemeriksaan medis. Berkonsultasi dengan dokter spesialis, seperti gastroenterolog, sangat penting jika pencernaan mulai mengganggu kualitas hidup atau menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus. Dokter dapat membantu mendiagnosis masalah pencernaan yang mendasari gejala yang dialami lansia, serta memberikan solusi yang tepat. Pemeriksaan medis mungkin termasuk tes darah, tes feses, atau bahkan pemeriksaan endoskopi untuk melihat lebih dekat kondisi saluran pencernaan. Deteksi dini penyakit pencernaan. Masalah pencernaan tertentu, seperti kanker usus besar, penyakit celiak, atau penyakit radang usus, IBD, bisa berkembang secara perlahan dan seringkali memiliki gejala yang mirip dengan gangguan pencernaan yang lebih ringan. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting. Jika dokter mendeteksi adanya masalah yang lebih serius, penanganan lebih awal dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Pengelolaan penyakit yang lebih serius. Jika dokter mendiagnosis suatu kondisi medis tertentu yang mempengaruhi pencernaan, seperti gastroesophageal reflux disease, GERD, sindrom iritasi usus, IBS, atau penyakit hati, mereka akan memberikan rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi tersebut. Pengobatan bisa melibatkan perubahan diet, penggunaan obat-obatan, atau bahkan terapi khusus seperti probiotik atau antibiotik untuk mengatasi ketidakseimbangan bakteri dalam usus. Selain itu, terapi fisik atau psikoterapi juga bisa menjadi bagian dari pengelolaan masalah pencernaan yang berhubungan dengan stres atau gangguan emosional. Banyak lansia yang mengalami gangguan pencernaan akibat stres, yang pada gilirannya dapat diperburuk oleh kecemasan atau depresi. Dokter dapat memberikan referensi untuk terapi atau konseling untuk membantu lansia mengatasi faktor psikologis yang mempengaruhi pencernaan mereka. Penggunaan obat-obatan dengan hati-hati. Banyak lansia yang mengonsumsi berbagai jenis obat-obatan untuk mengelola kondisi medis lain, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau nyeri sendi. Namun, beberapa obat-obatan tersebut, seperti obat penghilang rasa sakit, obat pencahar, atau antibiotik, bisa mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan efek samping seperti sembelit atau gangguan lambung. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter tentang efek samping obat yang mungkin mempengaruhi pencernaan. Dokter bisa memberikan alternatif obat yang lebih ramah untuk pencernaan atau memberikan solusi untuk mengurangi dampak sampingannya. Edukasi dan dukungan.
Salah satu langkah penting dalam perawatan pencernaan lansia adalah edukasi tentang makanan dan gaya hidup yang mendukung pencernaan yang sehat. Dokter dan ahli gizi dapat memberikan panduan yang lebih mendalam mengenai makanan apa yang sebaiknya dimakan dan dihindari, serta bagaimana merencanakan pola makan yang sehat untuk pencernaan. Edukasi ini akan sangat membantu lansia dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai pilihan makan dan perawatan diri mereka. Selain itu, dukungan dari keluarga dan teman juga sangat penting. Lansia yang mengalami masalah pencernaan jangka panjang mungkin merasa frustrasi atau terisolasi, terutama jika mereka merasa gejalanya tidak bisa diatasi dengan mudah. Keluarga dapat membantu dengan memberi dukungan moral dan mengingatkan mereka untuk mengikuti petunjuk medis dan perubahan gaya hidup yang disarankan oleh dokter. Kapan harus segera ke dokter? Jika lansia mengalami salah satu atau lebih dari gejala berikut, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Sakit perut yang parah atau terus-menerus. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Darah dalam tinja atau muntahan. Perubahan besar dalam kebiasaan buang air besar, seperti sembelit atau diare berkepanjangan. Kesulitan menelan atau rasa tercekik saat makan. Penting untuk diingat bahwa banyak masalah pencernaan yang bisa diatasi dengan perawatan medis yang tepat. Dengan pemeriksaan rutin dan penanganan dini, masalah pencernaan pada lansia bisa dikendalikan dan kualitas hidup mereka bisa ditingkatkan. Jika masalah pencernaan berlanjut meskipun sudah mencoba langkah pencegahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan medis dan perawatan yang tepat dapat membantu menemukan penyebab masalah pencernaan, serta memberikan solusi yang efektif dan aman. Menjaga komunikasi terbuka dengan tenaga medis adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia tetap optimal, sehingga mereka dapat menikmati hidup dengan lebih nyaman dan bebas dari gangguan pencernaan yang mengganggu. Masalah pencernaan pada lansia memang menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan. Namun dengan perhatian yang tepat dan perubahan gaya hidup yang sederhana, kualitas hidup lansia dapat terjaga dengan baik. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan lebih banyak perhatian, terutama dalam menjaga sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik. Dengan memilih makanan yang mudah dicerna, memperbanyak asupan cairan, makan dalam porsi kecil tapi sering, dan menghindari makanan yang dapat memicu gas berlebihan, lansia bisa mengurangi rasa tidak nyaman dan menjaga pencernaan tetap lancar. Namun, jika masalah pencernaan terus berlanjut meskipun sudah melakukan berbagai langkah pencegahan, sangat penting untuk mencari bantuan medis. Pemeriksaan rutin dan konsultasi dengan dokter spesialis pencernaan akan membantu mendeteksi masalah lebih dini, memberikan perawatan yang sesuai, dan mencegah kondisi yang lebih serius. Dengan perawatan yang tepat, banyak masalah pencernaan yang bisa diatasi atau dikendalikan, sehingga lansia bisa tetap menikmati hidup dengan nyaman dan sehat. Jangan lupa bahwa menjaga kesehatan pencernaan bukan hanya tentang menghindari masalah, tetapi juga tentang memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Pencernaan yang sehat memberi tubuh energi lebih, meningkatkan mood, dan memungkinkan lansia untuk menikmati berbagai aktivitas tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dengan perawatan diri yang tepat, setiap lansia berhak untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik dan lebih produktif, bebas dari gangguan pencernaan yang mengganggu. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam video ini memberikan wawasan yang berguna untuk kamu atau orang terdekat yang membutuhkan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi seputar kesehatan lansia. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga bisa menikmati hidup dengan pencernaan yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton, dan semoga kesehatan pencernaan tetap terjaga. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu kamu menjaga kesehatan pencernaan, terutama di usia lanjut. Ingat, dengan perawatan yang tepat, masalah pencernaan bisa diatasi dan kualitas hidup bisa tetap terjaga. Jangan ragu untuk mulai menerapkan tips-tips ini dan rasakan manfaatnya bagi pencernaan dan kenyamanan sehari-hari. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, beri komentar di bawah tentang topik apa lagi yang ingin kamu pelajari, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Share video ini ke orang-orang terdekat agar mereka juga bisa menjaga pencernaan mereka dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.